pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa untuk saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Jenes, Pak Ketua kelas. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk semuanya dipersilakan diri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya padanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh dipersilakan dulu. Selanjutnya kita akan absensi pada hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu akan mengabsen dimulai dari Adeva. Raja, hadir Bu. Mela, Aska, Ija, Hadir Bu. Dennis, Hadir Bu. dan satu lagi Alvaro. Hadir Bu. Oke, selanjutnya kita akan speaking sama-sama ya. Dimulai dari semangat. Kalau ibu bilang tepuk semangat, dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha Nah, pada hari ini kita akan kesepakatan kelas. Nah, yang pertama itu kita tidak boleh satu lagi dan tidak boleh berisi. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengadakan yel-yel kelas. Dimulai dari sekarang. Kelas 5. Kelas 5, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semuanya dengan di sekolah. Kelas 5, semangat semuanya. Ayo. Selanjutnya kita akan menanyakan sini siapakah yang berasal dari daerah Betawi atau Jakarta. Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4.
abad ke-13. Oke, ini pertanyaan oleh Felicia. Pertanyaannya yaitu, apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Untuk pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan 7 kekayaan keragaman yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan dari James. Makanan dan minuman keras, senjata tradisional, rumah tradisional, musik tradisional, dan lagu daerah. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memperkenalkan video singkat mengenai keragaman budaya di Indonesia. Disimak ya videonya. Dari Sabang sampai Merauke, Nyanya sampai Pulau Rote, keindahan Indonesia seakan tak ada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, yaitu karya seni yang ada di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang mendiami setiap pulau di Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat, tradisi, hingga pakaian yang digunakan. Kita mengenal kain soket atau beragam tenungan khas lainnya. Kain ini dipakai dalam beragam acara adat, mulai dari pernikahan, menyambut tamu, hingga upacara adat. Dari beragam kain tenun Indonesia, di bagian timur ada salah satu pulau yang menghasilkan kain tenunan indah, yaitu Pulau Sumba. Kain Sumba dikenal dengan nama tenun ikat Sumba. Masyarakat di Sumba mengandalkan hidup dari petani maupun peternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba, khususnya untuk kaum perempuan. Sehari-hari, para ibu di Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami mereka bekerja di ladang. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan batu besar atau kita kenal dengan kebudayaan Megalithicum. Sebuah budaya lahir dari peradaban masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai generasi penerus, Sally memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk melestarikan budaya tenun ikat Sumba. Sally lahir pada tanggal 5 Juli 2012, anak kelima dari 6 bersaudara. Sehari-hari, ayahnya pergi ke sawah dan ibunya menenun. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, babi, dan kambing. Saat ini, Sally duduk di kelas 6 di SD Wetena Sodana. Ia memiliki keterampilan dalam menenun kain tenun ikat Sumba. Keterampilan ini ia dapatkan dari ibu dan kakaknya yang telah mengajarinya dari kecil. Pada awalnya, ia belajar dengan melihat proses dan tahapan menenun. Namun sekarang, ia dapat menghasilkan satu sarung dan selendang Sumba dalam waktu 2 minggu. Walaupun begitu, ia belum begitu lancar dalam menghitung perkalian dan pembagian. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar untuk mengejar semua ketertinggalannya. Sally berharap melalui keterampilannya ini, ia dapat menabung dari hasil penjualan tenun dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Karena ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia dan teman-temannya sangat bersyukur karena sampai saat ini mereka masih belajar bersama guru-guru dari Talent Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Wetena, Sumba Barat. Helping people live a better life. Setelah kalian menonton video singkat mengenai keragaman di Indonesia, Ibu akan menambahkan
Jawa Timur. Surabaya. Ya, Surabaya. Lanjut. Kalau provinsi Sumatera Utara, baju adatnya apa? Baju ulos. Nah, Sumatera Utara itu ibu kotanya apa? Medan, betul. Dan yang terakhir ada Sulawesi Selatan, yaitu baju bodor. Yang tadi ibu sebutkan adalah pakaian adat yang ada, salah satu yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya juga ada rumah adatnya. Yang pertama ada Provinsi Bali. Nah, Provinsi Bali ini ada Rumah Gapura Candi Bentar. Kalau Provinsi Jambi apa? Rumah Panggung. Kalau Provinsi Papua Barat rumah apa? Monai. Oke. Kalau Provinsi Sumatera Selatan rumah apa? Mana? Ya, rumah Limas. Sumatera Selatan itu ibu kotanya Sumatera Selatan. Palembang, betul. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan rumah Mohonan. Oke. Next, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan video pembelajaran keberagaman di Indonesia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah ini di channel Kejaksaan Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yaitu mengenai keragaman sosial budaya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa pelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami keragaman sosial budaya Indonesia. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul, keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu tidak semboyan bangsa dan negara kita apa? Ya betul, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, teman-teman, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta contohnya. Di sini ada teman-teman yang tidak tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Iya betul, yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal usul, dan kebudayaan. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan
tradisi. Berikut adalah contoh beberapa bahasa dari daerah-daerah tertentu. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis keragaman sosial budaya yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat. Perlu teman-teman ketahui, rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang disulitkan di suatu suku, dan setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya loh. Ada rumah adat apa saja sih? Yang pertama, contohnya ada rumah adat Jawa, dari Papua dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang keempat yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Iya betul, pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja, atau digunakan pada saat sedang ada acara khusus. Berikut adalah contoh dari pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Ada pakaian belangkon dan baju biska dari Jawa Tengah, kemudian ada baju kerja dan belangkon dari Yogyakarta, kemudian ada baju teluk Buangan dan daster dari Riau, dan selanjutnya ada baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Nah, untuk pakaian tradisional dari daerah lain bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kelima yaitu senjata tradisional. Nah, teman-teman, senjata tradisional ini merupakan aksesoris lengkap pada baju adat. Berikut contoh-contoh senjata tradisional dari beberapa daerah. Ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa, ada mandau dari Kalimantan, ada badik dari Betawi, ada celurit dari Madura, dan ada trisula dari Sumatera Selatan. Untuk senjata tradisional daerah lainnya bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang keenam yaitu keragaman makanan khas. Nah, teman-teman, makanan khas di sini merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas dari daerahnya masing-masing. Di sini ada teman-teman yang suka makan makanan khas dari daerahnya? Iya sama. Berikut adalah beberapa makanan khas, yaitu ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rendang dari Padang, ada pempek dari Palembang, ada rujak cingur dari Surabaya, ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Maluku dan Papua, dan ada masih banyak makanan yang lainnya dari daerah-daerah yang lain. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang ketujuh ada keragaman upacara adat. Upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Berikut adalah contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara Asodo dari Tengger, ada upacara lompat batu dari Nias, ada upacara Bebusuro dari Solo, dan ada upacara Ngaben dari Bali. Nah, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedelapan yaitu keragaman kesenian. Nah, kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Di sini ada beberapa ragam kesenian. Yang pertama ada tarian tradisional, yang kedua alat musik tradisional, yang ketiga adalah lagu daerah, dan yang keempat ada cerita rakyat. Nah, teman-teman, jenis keragaman sosial budaya yang terakhir yaitu keragaman agama. Di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Iya betul, ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu.
Ya, foto gak ada. Slide. Lanjut. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan lembar LKPD yang kalian harus mengerjakannya. Ada kelompok satu. Nah, ibu akan kasih keragaman kalian yang ada. Nah, selamat mengerjakan.
kita harus menghargai keragaman dari suku agama, suku budaya, ras, bangsa, dan sebagainya. Lalu selanjutnya Ibu akan menyanyikan lagu daerah dari Angka-Angka Pisang. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Semangat pagi, 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 pagi. Selanjutnya kita akan menutup pada pembelajaran hari ini dipimpin oleh Hijau. Mari teman-teman kita sebelum pelajaran ini kita berbareng kepada masing-masing dan berbaca masing-masing. Doa dimulai.